kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ibu-ibu, untuk membuat kita bisa fokus, waktu kita tidak panjang-panjang, paling lama setelah 6 benar-benar kita usahakan selesai 5/4. Ada tausiah, ada penyampaian materi, ada tanya jawab. Nanti 10-15 menit terakhir kita manfaatkan waktu untuk bertanya jawab. Untuk fokus, kita buka majelis ini dengan sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang-orang tua kami yang kami hormati dan muliakan, kemudian pengurus taklim kita, ibu ketua beserta perangkat-perangkat, seluruh jamaah kami yang hadir sore hari ini, kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. Insyaallah yang hadir pengajian sore ini semuanya hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pengajian kita pada sore ini kita beri judul antara tawassul dengan nazar. Apa judulnya? Antara tawassul dengan nazar. Kok tiba-tiba itu judulnya Pak Ustaz? 1 bulan terakhir ini 80% apa sebabnya? Kenapa jamaah banyak bertanya seputar perkara itu? Ini isi HP ini, Pak Ustaz, saya dulu punya nazar Pak Ustaz. Terus setelah yang saya inginkan itu terwujud, rupanya tak kuat saya membayarnya Pak Ustaz. Ini nazar. Ada lagi yang mengatakan, Pak Ustaz, boleh nggak kita ketika kita mau bersedekah terbesit di hati kita Pak Ustaz, kalau kita menginginkan sesuatu, asbab sedekah yang kita berikan itu ingin kita sesuatu diwujudkan pula oleh Allah. Namanya tawassul. Dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kaji ini kita beri judul antara tawassul dengan sedekah, dengan nazar. Ada satu surat dalam Quran namanya surat Al-Maidah. Surat apa namanya Bu? Al-Maidah. Surat keberapa Al-Maidah itu dalam Quran? 5. Surat yang pertama Al-Fatihah. Surat yang kedua Al-Baqarah. Surat yang ketiga Ali Imran. Surat yang keempat An-Nisa. Surat yang kelima Al-Maidah. Jadi di samping hafal Asmaul Husna 99, ada sebagian jamaah di arah Batam Center Bengkong sana, kita biasakan setiap pertemuan hafal 5 surat. Bukan surat Quran, surat Qurannya hafal, alhamdulillah, nama-namanya. Pertemuan ini hafal 5, pertemuan besok 6 sampai 10, pertemuan besok 11 sampai 15.
Akhirnya dalam beberapa bulan insya Allah hafal seluruh nama surat lengkap dengan urutannya, tertibnya 114 surat. Ibu-ibu mau? Insya Allah. Jadi surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, surat ketiga Ali Imran, surat keempat An-Nisa, surat kelima Al-Maidah. Lima ini insya Allah sekali hafal ya. Nah, jadi kalau ada orang tanya, Ali Imran itu surat keberapa ya? Surat ketiga. Al-Maidah surat berapa? Surat kelima. Al-Baqarah kedua. Al-Fatihah surat yang pertama. Nah ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam surat yang kelima dalam Quran surat apa? Al-Maidah ayat yang ke-35. Nanti cek di rumah. Apa kata Allah dalam Quran? Surah Al-Maidah ayat ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita datang pengajian sore ini, kita ini sekarang sedang mendekatkan diri kepada Allah. Coba logikanya, bisa nggak ibu tiba-tiba ibu terbang ke langit ke-7 atau kemana? Ibu mau kemana? Saya mau dekat kepada Allah. Gimana caranya? Maka untuk dekat kepada Allah itu ilaihil wasilah, carilah sarananya. Apa sarananya? Sholat. Apa sarananya? Pengajian. Jadi ibu datang pengajian ini, ibu kenapa datang pengajian sore ini? Karena saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ada orang datang pengajian tidak bertambah dekatnya kepada Allah, maka ada yang salah. Satu di antara yang dua. Yang pertama salah niatnya, yang kedua salah pengajiannya. Makanya kalau ada ustaz tidak mengajak jamaah untuk dekat kepada Allah, salah pengajiannya. Kalau ada ibu datang ke majelis ilmu, semakin sering datang justru tidak semakin dekat dengan Allah, barangkali salah niatnya. Maka dari rumah kalau kita mau pergi pengajian itu jangan lupa baca. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Hafal ibu doa itu semua kan? Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Langkahkan kaki kanan. Insyaallah terjaga niat kita dari rumah sampai ke Masjid Syekh Syahrul Hamid. Amin ya rabbal alamin. Nah tadi mengajar ibu jamaah semuanya membaca Al-Fatihah di awal itu untuk apa? Fokus yang saya maksud tadi, pertama supaya ibu fokus nengok ustaz ke depan. Yang kedua supaya ibu boleh fokus hatinya untuk pengajian. Al-Fatihah itu surat dalam Quran, itu adalah ayat-ayat Allah. Supaya waktu ibu mendengarkan pengajian, hatinya pun sedang hadir Allah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita untuk mencari sarana supaya dekat dengan Allah. Kalau ada orang bermohon minta kepada Allah lalu melewati satu sarana, apa sarananya? Ada yang bermohon pada Allah karena berkah sholawat. Karena itu ibu mungkin ngaji dengan ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, habaib-habaib, berkah dari sholawat yang kita baca ini, semoga hutang-hutang kita lunas. Betul kan? Berkah dari sholawat ini, semoga anak ibu semuanya sehat. Itu namanya tawasul, namanya wasilah. Orang yang berwasilah itu sedang bertawasul, mencari sarana untuk dekat dengan Allah. Jadi kalau begitu boleh gak
Ini sampel ini untuk saya kan? Nah, untuk saya. Ada ibu misalnya pas meletakkan ini di atas meja, ini sodako saya untuk Abu Syahid Caniago sore ini ya Allah. Lalu bersedih hatinya, kalau sodako hamba kepada Abu Syahid Caniago ini engkau pandang amal soleh ya Allah, maka Allah sehatkan anak hamba yang sudah 3 hari tak masuk sekolah karena sakit. Boleh tak macam itu? Boleh. Sampel ini disebut dengan wasilah. Ibu yang sedang melakukan wasilah itu disebut sedang bertawassul. Paham ibu sampai di sini? Jadi boleh tidak kita memakai amal soleh kita untuk bermohon meminta kepada Allah? Boleh. Ada satu cerita yang masyhur, mungkin sudah pernah juga kami sampaikan di masjid ini dulu. Tengok dalam kitab Sahih Bukhari, 3 orang tersesat dalam gua. Hari hujan deras atau hujan lebat? Sama aja. Kemarin saya isi ceramah di satu tempat, saya sebut hujan lebat. Ibu-ibu satu orang protes. Apa katanya? Hujan deras Ustaz, yang lebat itu bulu. Makanya saya takut punya ini deras atau lebat ya? Betul juga kan? Lebat kali bulunya. Tidak ada juga orang ngomong deras kali bulunya. Jadi terserahlah yang mau pakai lebat, mau pakai deras, yang penting paham. Hari hujan deras, hujan lebat, berlindunglah 3 orang laki-laki ini ke dalam gua tadi. Masuk mereka ke dalam. Tak lama setelah mereka ada di dalam, menggelinding batu besar dari atas bukit, menutup pintu gua tadi. Panik, takut. Kenapa panik? Kenapa takut? Iya kan? Takut tak bisa keluar dari tempat ini. Akhirnya mereka berusaha mendorong batu tadi. Sedikit pun usaha mereka itu tak berhasil. Batu itu terlalu kuat menempel di mulut gua sehingga mereka terjebak di dalamnya. Ibu, kalau sudah macam itu musibah dapat. Itu kan musibah. Apa pengertian musibah? Musibah itu pengertiannya sesuatu yang tidak kita inginkan kehadirannya. Betul. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak ibu inginkan datangnya, tidak ibu inginkan hadirnya, itu namanya musibah. Makanya kalau ada misalnya tamu datang ke rumah ibu tidak siap menantinya, ditanya sama anak, siapa tuh? Musibah. Jadi musibah itu artinya apa? Sesuatu yang tidak kita harapkan. Itu betul. Sama macam saya datang ke rumah orang, Pak Ustaz, mana Pak Ustaz? Pergi ziarah ke rumah ibu Ali. Dah mati ibu Pak Ustaz. Belum lagi. Lu Pak Ustaz ziarah artinya mengunjungi. Betul. Makanya kalau disebut ziarah kubur, artinya ibu sedang mengunjungi kuburan. Kemana Ustaz? Saya ziarah ke rumah Umi Fitri. Udah mati Umi Fitri, belum lagi masih sehat. Saya maksudnya mengunjungi rumah beliau, ngantar madu Pak Koko. Ini cerita-cerita madu yang sudah habis madunya ada di beliau. Nah ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka musibah artinya pengertian secara bahasa sesuatu yang tidak kita inginkan datangnya. 3 orang ini kan dapat musibah, dia tidak menginginkan batu besar tadi menggelinding dari atas bukit, menjebak mereka, tertutup pintu gua tadi. Tapi ternyata ibu, ada masanya Allah sengaja mengirim kita musibah itu. Untuk apa? Karena Allah sudah rindu mendengar rengean, mendengar suara lirih dari hambanya menyebut nama Allah. Ibu, coba ingat-ingat, anak sehat, pekerjaan suami lancar, duit cukup, rumah aman, usaha, tidak ada satupun yang bermasalah. Kira-kira ada kita menyebut nama Allah dengan diri?
ingat menyebut nama Allah itu ya dalam sembahyangnya, dalam sholatnya, itu pun asal-asalan. Tidak sepakat zahir dan batin kadang. Lisan menyebut Allah, tapi pada saat itu hati tidak hadir Allah di dalamnya. Nah, maka kalau Allah sudah terlalu lama, sudah terlalu sering Allah memperhatikan kapanlah hambaku ini menyebut namaku dengan diri, maka Allah kirimlah musibah. Kemana arah cerita Ustaz? Saya ingin bagi tahu ibu, barulah akan keluar suara Allah dengan diri dari mulut kita kalau Honda Vario kita hilang. Betul kan? Ibu parkir depan pagar rumah, ibu masuk ke dalam, pas balik tidak ada lagi, cari ke sana, tidak ada. Barulah ibu terhenyak duduk, lalu ibu mengatakan, ya Allah. Betul tak? Iya. Ketika cincin emas ibu yang ibu taruh waktu tadi malam mau tidur, ibu taruh dalam lemari 4 biji. Paginya ibu tepuk, tinggal 1. Entah kemana pergi dulu, buka semua lemari, tidak ada juga. Barulah ibu terduduk. Ya Allah, musibah. Kadang musibah itu datang sengaja Allah untuk mengirimnya. Untuk apa? Allah sudah rindu dengan hambanya itu, mengeluarkan suara lirih dari mulutnya, menyebut Allah sambil meleleh air matanya. Makanya kenapa kita sering-sering diajak berzikir? Karena berzikir itu yang akan membuat Allah hadir dalam hati kita. Kadang lupa kita dengan pernak-pernik kehidupan dunia yang menyilaukan ini, ketika nama Allah sering kita sebut dalam zikir-zikir kita. Nah, orang yang terlalu lama larut dalam dunia ini, lupa berzikir, lupa menyebut Allah dengan suara lirih, makanya Allah kirim musibah. Jelas bu? Makanya kalau tak ingin diberikan Allah musibah sering-sering, maka jangan lupa kepada Allah. Jadi Allah itu kadang memberi kita musibah itu karena Allah sayang kepada kita. Jadi ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada waktu kita terbatas, kita percepat cerita tadi. Orang yang 3 orang dalam gua tadi, ketika usaha sudah dilakukan, didorongnya batu sendiri, tak bisa. 2 orang, tak bisa. 3 orang, sudah kompak mereka, dan juga batu tadi bergeser dari tempatnya, sehingga mereka baru menyebut Allah dengan suara lirih, ya Allah. Dan uniknya, orang yang bertiga ini berdoa bukan doa biasa. Apa doanya? Sebelum mereka meminta, dalam Sahih Bukhari diceritakan, orang bertiga ini berdoa sambil menyebut amal terbaik yang pernah dia lakukan. Orang pertama berdoa, apa doanya? Ya Allah, aku punya mak yang sudah tua ya Allah. Saking tuanya mak tak bisa lagi bergerak di atas tempat tidurnya, sudah lumpuh maknya. Setiap malam ya Allah, sebelum mak tidur, hamba minumkan segelas susu kepada mak. Anak merengek minta susu, belum hamba kasih ya Allah. Istri kelaparan karena ingin minum, belum juga lagi dikasih. Sebelum mak hamba minumkan pertama kali. Peras susu kambing sendiri, ditampung sendiri, diminumkan sendiri. Itu amalnya setiap malam. Ya Allah, sekiranya baktiku kepada makku itu engkau pandang amal soleh ya Allah, engkau pandang sebagai amal yang engkau sukai, yang engkau ridhoi ya Allah, maka tolonglah bukakan pintu gua ini ya Allah. Menyebut-nyebut amal solehnya tadi dulu sebelum minta kepada Allah, namanya tawassul. Jelas bu? Jelas? Jadi kalau ada ibu nanti sholat maghrib, kemudian ibu pakai amal sore ini, apa amal kita sore ini? Majelis ilmu, pengajian. Apa kata ibu nanti dalam doa, ya Allah, tadi cuaca sebenarnya gerimis ya Allah, hamba tetap datang pergi pengajian ya Allah. Sebenarnya tadi ada kawan yang ngajak jalan-jalan ke taman SD
Wabtahu ilaihil wasilah. Carilah sarana untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian yang tegak sehabis berdoa tadi, doanya batu tadi bergeser sedikit. Tapi belum cukup lagi membuat mereka keluar bertiga. Orang kedua berdoa pula. Apa doanya? Ya Allah, dulu hamba punya pembantu ya Allah di rumah yang suka bantu-bantu di rumah tangga. Satu hari hamba pulang, dia tak jumpa dengan hamba ya Allah. Rupanya kata istri, dia sudah pergi meninggalkan rumah. Padahal gajinya bulan itu belum hamba berikan ya Allah. Hamba tunggu sehari, 2 hari, 3 hari sampai sepekan, enggak juga datang. Hamba khawatir ya Allah duit itu terpakai. Kalau hamba pakai berarti hamba makan haram. Hamba khawatir kalau lama nanti dia tidak pulang ke rumah, khawatir nilainya berkurang. Maka hamba belikanlah duit tadi kambing ya Allah. Investasi beternak. Hamba beli kambing 2 ekor, jantan 1, betina 1. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 2 tahun, 3 tahun, sudah lama betul dia tak juga balik-balik ke rumah. Sehingga kambing tadi hamba jaga, hamba rawat, sudah ramai beranak pinak kambing tadi. Satu hari ya Allah, balik dia ke rumah. Pulang dia ya Allah, diketuknya pintu. Assalamualaikum Tuhan, hamba balik Tuhan. Kenapa Tuhan mau pergi? Disebutkannya alasan-alasannya. Terus apa katanya? Tuhan, hamba ingat belum ambil gaji dulu lagi sebelum pergi. Ya, tapi gajimu tidak lagi aku pegang berupa duit, karena khawatir nilainya berkurang atau terpakai oleh kami, sehingga duitmu itu aku investasikan ke kambing. Tengoklah di belakang rumah itu, itulah hasil dari gajimu dulu. Tengok, ditengoknya kambing ramai, banyak. Itu punyamu semuanya Tuhan. Iya, diangkutnya semuanya. 1 ekor anaknya yang kecil yang disisakannya ya Allah. Parah betul pembantunya ini. Tidak disisakannya seekor pun, dibawanya semua. Apa kata orang di dalam berdoa? Ya Allah, walaupun keterlaluan macam itu membantuku sama aku ya Allah, aku ridho ya Allah, aku ikhlas ya Allah waktu itu. Kalau engkau pandang amalku itu adalah amal baik, amal soleh, amal yang kau sukai ya Allah, maka tolonglah bukakan pintu gua ya Allah. Dia tegak, dorongnya batu tadi bergeser lagi, tapi belum cukup membuat mereka keluar 3 orang. Ada sisa 1 orang lagi. Nah, orang ini berdoa pula. Apa doanya? Ya Allah, dulu aku menyukai anak pamanku. Aku suka kepada dia, tapi setiap kali aku melamarnya ditolaknya ya Allah. Sampai satu hari pamanku itu terlilit hutang denganku ya Allah. Kenapa terlilit hutang? Karena aku rentenir. Duitnya berbunga. Pinjam 2 juta, nanti balik 2.100.000. Mudah-mudahan di mutiara ini tak ada yang macam itu ya. Ibu banyak duit, dimudahkan rezeki oleh Allah. Itu kuasa Allah yang memudahkan semuanya. Ibu ikuti aturan Allah dengan baik, dengan benar. Kalau tolong aja, intan surullah yang surkum. Kalau ibu tolong agama Allah, kalau ibu tolong hamba-hamba Allah, maka Allah pun akan menolong ibu. Bu, tolong bagi duit 1 juta dulu Bu untuk bayar anak sekolah. Yang penting janji tepati. Nah, pinjam nih. Berapa? 1 juta, di 1 juta. Kapan kembalikan? Mei apa nih? Maybe yes, maybe no. Nah, tolong balikan bulan Mei. Mei bulan tahun berapa? Tahun 2023. Oke, pinjam. Ya. Baliknya berapa? 1 juta juga. Jangan ibu lebih-lebihkan. Kalau dilebihkan, masuk dalam 10 dosa besar. Satu di antara dosa besar yang 10 itu kata ulama, namanya riba. Nauzubillah. Tapi ada sebagian orang tidak duit balik. Apa contoh? Bu, pakai duit 500.000 3 hari dulu Bu.
pinjamkan duit 500, nanti baliknya 200 juga. Tapi minta tolong selama itu tolong jemput anaknya ke sekolah. Kalau ibu mau, bantu. Riba. Paham ya? Mengambil keuntungan apapun dari yang kita perbuat itu riba. Imam Hanafi pernah kami sampaikan, Imam Hanafi dipinjam duitnya sama orang, datang waktunya orang itu mau bayar, datang Imam Hanafi ke rumahnya. Imam Hanafi sambil menunggu orang itu keluar rumah, Imam Hanafi tegak di atas terik matahari yang panas. Padahal di dekat Imam Hanafi ada pokok beringin besar, berteduh di situ bisa. Tapi Imam Hanafi tetap memilih tegak di bawah terik matahari yang panas. Lewat orang, Imam Hanafi, kau ngapain di sini? Aku mau nunggu tuan rumah keluar untuk mengembalikan duitku. Berteduhlah, itu kan ada di tempat berteduh, pokok beringin besar. Kata Imam Hanafi, kalau aku berteduh di situ, duitku dipinjamnya sebanyak itu dan dia kembalikan sebanyak itu juga. Kalau aku berteduh di bawah pohon beringin besar depan rumahnya ini, aku makan haram. Aku berbuat sesuatu yang soleh. Kenapa? Karena pokok beringin ini dia yang jaga, dia yang rawat sehingga sampai rimbun seperti ini. Kalau aku berteduh di situ, berarti aku sedang mengambil manfaat dari apa yang pernah aku berikan kepadanya. Nangkap tak ibu ceritanya? Nangkap tak? Nah, yang belum ada air mineral di depannya tak nangkap. Nangkap ya? Ibu ditersinggung dulu. Nah, insya Allah paham apa yang dimaksud. Begitu halusnya Imam Hanafi menjaga itu. Bu, pinjam duit ibu 10 juta. Terus sebagai anggunannya di motor PCX saya setaruh di rumah ibu. Berapa janji? 15 hari. Insya Allah 15 hari nanti terima julu-julu. Terima arisan. Boleh jadi motor sebagai anggunan, boleh. Paham ya fikihnya? Menjadikan satu barang berharga sebagai anggunan boleh. Ibu terima ya? Nah, boleh taruh kasih motornya. Ibu pinjamkan duit 10 juta, janji 15 hari. Selama 15 hari itu di mana tadi motor ditaruh, biarkan saja di situ. Jangan ibu pakai motor itu ke pasar kaget. Dia kan taruh di rumah saya, Pak Ustaz, sebagai anggunan. Itu anggunan, bukan ibu jadikan mengambil manfaat dari situ. Paham ya? Nah, jadi kalau ada yang belum paham tentang bab-bab ini, masalah ini selama ini, mudah-mudahan hadis ini bisa berubah lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut cerita dari sini. Pamanku terlilit hutang denganku ya Allah, sehingga dia tak bisa lagi membayarnya. Hampir stres gila dia memikirkan hutangnya itu. Satu malam datanglah anak gadisnya yang aku suka tadi ke rumah. Apa kata anak gadisnya itu? Paman, ayahku sudah hampir gila memikirkan hutangnya di paman. Tak sanggup lagi nampaknya ayahku untuk membayar. Aku sayang kepada ayahku. Aku mau menolong ayahku itu. Kira-kira bagaimana solusi yang bisa paman berikan agar aku bisa membantu ayah? Mungkin ibu udah kebayang ya ujungnya cuman. Apa kata laki-laki tadi? Kalau engkau mau kugauli malam ini, maaf cakap. Kalau engkau mau kugauli malam ini, seluruh hutang ayah lunas. Ini gadis yang dia suka tadi datang ke rumah. Selama ini dia sibuk mencari-cari, ini dia datang sendiri. Maka apa kata laki-laki itu? Kalau engkau mau kugauli malam ini, lunas hutang ayah. Sambil meneteskan air mata dia mengangguk. Kenapa? Dia tak punya pilihan lagi. Yang ada di hatinya saat itu adalah sayang kepada ayahnya. Yang penting hutang ayahnya lunas. Lalu ya Allah, ini disebut orang tadi dalam doanya ya. Lalu datanglah malam yang tunggu-tunggu nanti itu ya Allah. Sedikit lagi, hampir terjadi lagi ya Allah. Tiba-tiba keluar dari mulut perempuan itu, apa katanya?
menyesali apa yang hampir terjadi tadi. Lalu dia minta kepada Allah, ya Allah, kalau engkau pandang rasa takutku kepada engkau waktu itu ya Allah, sehingga tidak jadi hamba berzina, tidak jadi hamba berbuat dosa, karena takut hamba kepada engkau ya Allah. Kalau engkau pandang itu amal saleh ya Allah, kalau pandang itu amal yang engkau cintai, yang engkau sukai ya Allah, maka tolonglah bukakan pintu gua ini ya Allah. Yang tegak didorongnya batu tadi, menggelidik batu tadi masuk ke dalam jurang. Mereka bertiga keluar dengan selamat. Nah, ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari cerita ini dapat kita tarik kesimpulan. Kesimpulan pertama apa? Bakti sama orang tua. Yang kedua, ikhlas dalam berbuat. Orang tadi menjaga merawat kambing bertahun-tahun, tapi begitu datang yang punyanya membawanya semua, ya tidak jadi persoalan. Kemudian yang ketiga, takut kepada Allah sehingga membuat kita tidak jadi berbuat dosa. Nah, apalagi kesimpulannya? Memakai amal soleh dalam meminta kepada Allah. Apa namanya tuh? Tawassul. Apa yang membedakan tawassul dengan nazar? Nah, inilah kajiannya ya. Tadi judulnya apa? Antara tawassul dengan nazar. Tawassul beramal dulu, berbuat dulu, lalu dalam berbuat, dalam beramal baik itu, disitulah kita sempatkan meminta kepada Allah. Namanya tawassul. Apa yang disebut dengan nazar? Nazar saya sampaikan dulu hurufnya ya, biar ibu paham, tambah ibu sedikit. Karena banyak jamaah saat mengucapkan dulu suka dia. Yang benar hurufnya nun, lal, lal, zal, zal, roh. Menyebut zal tipis, nazar, nazar. Jadi bukan nazar. Banyak jamaah menyebut, nah ini nazar saya dan bangsa. Kalau nazar, zai hurufnya. Jadi hurufnya zal, nazar. Bukan sin, bukan nasar. Kalau nasar, penyanyi dangdut, mati lampu. Jadi paham ya? Jadi yang benar hurufnya nun, zal, ro, nazar. Apa itu nazar? Coba bedakan dengan tawassul. Tawassul beramal soleh dulu, lalu minta kepada Allah. Kalau nazar apa? Menjanjikan akan beramal soleh atau menjanjikan sesuatu akan diperbuat kalau Allah kabulkan satu permintaan kita. Betul begitu? Kalau nanti suami saya jadi naik pangkat, naik jabatan tahun ini Pak Ustaz, insya Allah saya mau menolong Syekh Sarul Hamid semen paksa. Tapi kalau tak jadi Pak Ustaz, mungkin sampai mati tak akan pernah tolong sedikit. Itu nazar ya. Kalau nanti anakku terima rapor Pak Ustaz, semua, tak ada satupun yang lain, semuanya, tak ada B, tak ada C, apalagi D. Seandainya macam itu rapor anak saya, nanti Pak Ustaz, saya sembeli ayam 8 ekor, saya undang anak yatim 10 orang makan di rumah ini, nanti pulangnya juga sebulan upload Pak Ustaz. Itu nazar. Pas terima rapor, ada B2C saja. Apa kata mak? Tak jadilah nazar tadi. Maka sore ini kita pahamkan ya, tawassul diperintahkan, dianjurkan, disuruh kita untuk berbuat, untuk melakukannya. Sementara nazar, apa hukum nazar itu sebenarnya? Tengok dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari anak kandung Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Tidaklah akan keluar ucapan-ucapan yang bersifat nazar. Nazar artinya apa? Janji kepada Allah. Tidaklah akan keluar ucapan-ucapan nazar dari mulut seseorang melainkan
Ustaz, tolong Ustaz doakan rumah mak terjual. Kenapa jual rumah mak? Nah itulah Ustaz, rasanya kalau nggak macam itu nggak bisa mak berangkat umroh. Jadi mak punya nazar begini, kalau rumah ini nanti terjual, maka hamba ingin umroh dan keluarga yang ini boleh. Ya, paham ya? Boleh. Tapi kalau ada duit 32 juta, karena terakhir yang berangkat kemarin saya tanya berapa berangkat 32 juta. Nanti yang mau berangkat bulan Ramadan bersama Abu Syahid Janiagung, mendaftarlah dari sekarang. Ya, insya Allah berapa bulan lagi masuk bulan Ramadan, nanti kita berangkat. Saya umroh di bulan Ramadan karena hadisnya sahih. Siapa yang umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersamaku, kata Rasulullah. Jadi orang yang umroh bulan Ramadan itu pada hakikatnya dia sudah haji itu, tapi dipandang secara syariat itu belum lagi. Ya, nah ibu-ibu, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan Allah. Yang penting ada duit sedikit, daftar aja dulu, insya Allah sebagai wasilah, sebagai jalan, sebagai tawassul kita. Mudah-mudahan Allah melancarkan pelunasannya. Pak Ustaz, berapa umroh sama Ustaz? Pokoknya umroh di travel kita tidak pernah lebih dari yang lain. Itu tanya dulu travel yang lain. Di sini berapa umroh? Besok Ramadan 34 juta. Insya Allah dengan kita berangkat 33 juta 800. Lumayan. Nah, pokoknya tidak akan lebih mahal daripada yang lain. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali. Tapi yang tidak boleh nazar itu adalah sikit-sikit nazar. Sikit-sikit nazar kalau sudah terlompat dari mulut menjadi janji kepada Allah dan menjadi kewajiban untuk ditunaikan. Itu masalahnya, menjadi wajib untuk dibayar. Kalau tidak dibayar, gimana Ustaz? Besok di hari kiamat ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerita bapak-bapak di muka kuning. Pak Ustaz, saya dulu Pak Ustaz punya nazar, kalau itu terwujud, saya kalau meninggal ayah saya yang akan menjadi imam sholatnya. Itu nazar saya Pak Ustaz. Rupanya ayah meninggal waktu COVID kemarin Pak Ustaz. Saya di Batam, ayah di Medan. Tak bisa saya balik ke rumah Pak Ustaz. Padahal janji saya, nazar saya adalah kalau ayah meninggal, saya yang akan menjadi imam sholatnya. Gimana tuh Pak Ustaz? Saya jawab WA-nya. Makanya kalau bapak bernazar, pikir-pikir dulu. Jangan main-mainan saya. Ini mentang-mentang. Kadang orang bernazar ini apa yang terpikir oleh dia saat itu, nanti jadikan itu nazarnya Pak Ustaz. Ada lagi cerita mama. Pak Ustaz, dulu begini Pak Ustaz. Kami waktu ke Batam ini Pak Ustaz, ada anak saya belum kerja satu. Lalu saya pasang nazar, seandainya anak saya ini nanti kerja, itu musola yang ada di kampung yang fondasinya saja itu baru, yang terpasang, Pak Ustaz, dirikan musola. Saya sendiri Pak Ustaz, itu nazar saya Pak Ustaz. Akhirnya anak saya dapat kerja. Tapi pas saya tanya Pak Ustaz, banyak juga biayanya Pak Ustaz. Coba, tadi udah terucapkan. Makanya nazar itu dalam pandangan ulama makruh. Yang paling elok apa? Kalau ibu menginginkan sesuatu diwujudkan Allah, buat tawassul. Apa contoh? Kalau nanti nilai anakku A semuanya, maka nanti aku sembeli ayam kemudian undang anak yatim. Itu nazar. Lebih baik ibu tawassul. Ibu buat dulu acara itu, ibu potong dulu ayam 8 ekor, ibu undang dulu anak yatim makan bersama di rumah. Lalu amal itu yang ibu jadikan berdoa, ya Allah, ngumpul anak-anak yatim di rumah hamba ya Allah. Kalau engkau pandang ini adalah amal soleh ya Allah, maka tolonglah mudahkan anak hamba besok dalam ujian di sekolahnya ya Allah. Itu. Paham bedanya Bu? Paham beda tawassul dengan nazar? Jadi yang paling dianjurkan itu tawassul apa nazar? Tawassul. Bukan nggak boleh bernazar. Macam ibu tadi misalnya, boleh. Kenapa ibu tidak umroh dulu baru ibu doakan rumah itu terjual di tanah suci? Untuk berangkat ke situ tak ada duit Pak Ustaz. Nah kalau macam tadi kasusnya mubah hukum
menjadi makruh hukumnya, sebaiknya kita tinggalkan. Sampai di situ paham Ibu? Pas jam 5:30, itulah kaji kita pada sore hari ini, antara tawasul dengan nazar. Kalau ada yang ragu, ada yang kurang paham, atau ada perkara-perkara lain yang mau ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab lebih kurang 7 menit. Kalau ada yang mau bertanya, kita persilakan. Ada yang Bu? Silakan. Nah, benar dulu habis tadi ya. Oke. Waalaikumsalam. Menanggapi Pak Ustadz yang tadi dijadikan motor gitu, Ya. terus misalnya orang ini janjian gitu, tapi motornya saya pakai, boleh nggak gitu? Baik. Ini pertanyaan menarik, Pak Ustadz. Saya pinjam duit orang itu 5 juta, Pak Ustadz, atau 10 juta. Kalau saya minjam begitu aja, saya yakin dia tak mau. Maka saya jadikan motor saya sebagai ampunannya, Pak Ustadz. Waktu saya taruh motor saya di situ, Pak Ustadz, dia ngomong, boleh Bu, saya pinjamkan itu 10 juta ya. Tapi boleh tak motor ini saya pakai sesekali buat antar jemput anak sekolah? Pertanyaannya, iya kan Ibu tiba-tiba mengatakan, jangan Bu, kalau itu tak yakin pinjamkan tadi. Pastilah orang yang waktu memberi ampunan itu akan mengatakan, iya Bu, pakailah, tapi dalam hatinya tanam beruntuknya. Betul nggak? Betul? Sekalipun ada ucapan itu lipstick, dekorasi, tak akan ada hati yang suka. Duitnya balik juga 10 juta. Ini ban motor kita udah botak ya buat. Jelas ya? Begitu kaidah fikih. Nah, sehingga yang benar itu adalah ampunan itu sebagai ampunan saja, tidak ada pengambilan manfaat di situ. Gitu ya. Paham itu? Ustadz, mau nizin tanya, Ya. kalau kita berdoa gitu dengan barokah itu boleh tidak Ustadz? Gimana Ibu? Misalnya gini, saya semoga anak saya gini-gini diberkati suratul Fatihah, itu bisa nggak? Ya, sama. Menjadikan bacaan Quran kita sebagai tawasul, sebagai wasilah. Semoga anak saya begini, ya Allah, berkah dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itulah wasilahnya. Boleh. Banyak yang dilakukan oleh ustaz kita, ulama-ulama kita atau siapapun. Makanya menengok orang sakit itu jadikan minimal. Kalau ibu tak bisa membawa lapis rendam, tak bisa ibu beli okura agak sakit, minimal ibu bawalah Al-Fatihah. Makanya menengok orang sakit salah satu adabnya apa? Membacakan ayat Quran untuknya. Karena Quran itu nama lainnya syifa, obat. Obat bagi yang membaca, obat bagi yang mendengar. Jadi kalau ibu nengok orang sakit, sambil disentuh, pijit sedikit kakinya, kalau perempuan ya, dan kemudian ibu bacakan untuk saudaraku ini, ya Allah, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ada ibu kadang, oh Ustaz, saya habis Al-Fatihah, saya apa ditambah dibisikkan di telinganya. La ilaha illallah. Boleh bisa berdoa lagi. Nah, itu ada amal untuk sakaratul. Makanya kita ngaji, makanya jamaah salah tempat. Kalau Ustaz baca betul Al-Fatihah, akhirnya saya bacakan aja. Apa yang dibacakan? Itu untuk orang yang mati. Takutnya nanti ibu pulang mama mati dia. Nah, jadi Al-Fatihah minimal. Yang paling afdal khatamkan Quran. Tidak bisa khatam Quran, baca hati Quran surat Yasin. Kalau terlalu panjang Yasin 83 ayat, maka bacakan Al-Fatihah. Nah, gitu ya. Jadi boleh. Oke, ada lagi satu orang? Nah, silakan. Waalaikumsalam. Orang yang membayar utang ke rumah dengan niat membayar utang, tapi dengan membawa makanan atau dia kasih uang ke anak itu termasuk haram nggak? Ya, nah sama maksudnya. Ini sebenarnya kalau kita flashback itu ya ke belakang apa yang sudah terjadi dalam praktek-praktek kita. Kalau kita tidak tahu selama ini insya Allah aman, nggak jadi dosa. Karena nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu, kita mulai merubah pelan-pelan. Ya, sama
berbuat macam tadi. Jadi kalau ibu ingin selamat nih, ya, ibu katakan saja, Bu, aduh ini saya suka kali ini lagu sebentar nih, cuma karena momennya sekarang di waktu ibu mengembalikan duit, makanya belum bisa saya terima. Kata Ustaz Abu Syaitan yang di bagian riba. Jadi tolong ibu simpan dulu agak 3 hari di kulkas, dan tempat mengantar ya. Terlewat momen. Untuk saya carikan ibu supaya selamat ya. Enggak juga dipesankan macam itu. Tapi ibu sampaikan saja, Bu, kalau pas di momen ini ibu ngasih ini bagian manfaat saya ambil dari tolong ini. Bawa aja pulang. Atau gimana ibu ini sudah saya niatkan kapan-kapan saja. Iya, tapi begitu dia sampai di rumah ya, Pak Ibu ya. Tolong tadi yang dimakan dulu. Bercanda, ya, bercanda. Nah, macam tadi caranya ya. Serius ini, walaupun kita agak ketawa-ketawa sedikit, serius begitu caranya. Untuk menyelamatkan. Ya, dikasihnya anak, Bu, siapa yang tak mau terima 50.000 ibu? Mau sekali. Tapi karena sampaikan. Tetapi saya kemudian kasih nama anak ibu. Ibu tengok-tengok aja dia pergi sekolah jam 7 pagi. Ibu jaga ada di rumah. Intinya jangan mengiringi momen itu. Nah, begitu ya. Nah, insya Allah ibu gimana ibu? Ya. Ya, nah begini. Ada pendapat ulama, uang dengan uang riba, tapi uang dengan barang tidak riba. Tapi lagi-lagi saya ingin mengatakan, kalau ibu ingin selamat, kita hindari yang subhat, ya, yang subhat, yang abu-abu itu kita hindari. Kalau tolong aja. Adapun nanti suatu saat ibu itu mau berbagi kue kepada ibu, cari momennya. Tidak ada sangkut paut dengan yang tadi, ya. Nah, misalnya nih kita, tapi udah kebiasaan ya bagi kita dan dipandang itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya, Bu, saya ini nolong ibu nih, kalau ibu balikkan juga sesuatu kepada saya, jadi nggak ini jadinya, ya pandai-pandai lah menyampaikan ya. Jadi ini Bu, saya pinjamkan nih, bila kita ada, ibu kami tolong ibu. Bu, begini, kadang orang itu mau berbuat macam itu karena dia suatu saat ada kita terdesak lagi nanti, mudah-mudahan ibu mau meminjamkan. Betul nggak? Dan kita juga kadang macam itu. Capek aja kita minjamkan, sedikit pun ada dikasih. Esoknya coba lagi. Jadi gaji kita sekarang apa? Kalau tolong saja. Ya, kalau ibu ikhlas menolong, memudahkan urusan apa Allah yang di bumi, maka yang lain akan memudahkan urusan kita. Makanya kata Nabi, besok di akhir zaman orang akan memegang agama ini macam memegang bara api. Ibu tahu memegang bara api? Bara api, gimana cara orang memegang bara api? Kata orang, genggam bara. Digenggam, mulai terasa panas, lepaskan. Genggam, mulai terasa panas, lepaskan. Apa maknanya? Yang menguntungkan nampak oleh dia tinggalkan agama ini. Terserah aja pengajian Ustaz, tinggal menguntungkan itu. Tapi kalau dipandangnya tidak menguntungkan, ada seolah-olah mau ikut dengan agama ini. Maka supaya menyelamatkan kita, supaya kita lebih aman, jauhkan diri dari perkara-perkara subhat yang abu-abu macam ini. Gimana ibu? Gimana? Ya. Masya Allah. Oh, mantap juga ibu ya. Saya nggak tahu tadi. Nah, kalau abu-abu yang lain kami tinggalkan, tapi abu syahid saya insya
Saya pikir jadwal saya di sini sudah nggak ada lagi karena sudah berapa kali tak datang. Alhamdulillah masih ada. Mudah-mudahan besok-besok tak libur-libur lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup ya. Dan kita sambung di bulan depan insyaallah. Itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan mengasihkan pada hati ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kelima tangan. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut. Allahumma khatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang perlu disampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya.